Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teori Penawaran dalam Islam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulaikan saja. Selamat menyimak ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Farul Zikir. Saya dari kelompok 1 sekaligus pemateri 1 akan menjelaskan tentang teori penawaran dalam Islam serta faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dalam ekonomi. Pengertian teori penawaran dalam Islam. Menurut Minardi 1991, penawaran ialah jumlah produk tertentu yang oleh para penjual bersedia untuk menjualnya pada periode dan waktu tertentu. Dengan kata lain, penawaran ialah jumlah barang atau jasa yang telah tersedia oleh para penjual dan akan ditawarkan oleh para produsen ke para konsumen pada setiap tingkat harga tertentu serta dalam periode dan waktu tertentu. Pada dasarnya, teori penawaran dalam kurung supply selalu berfokus perhatiannya terhadap hubungan antara tingkat harga, jumlah harga yang ditawarkan. Hal ini dikarenakan harga suatu barang dalam penawaran merupakan hal yang sangat penting yang akan menentukan penawaran barang itu sendiri. Sedangkan teori penawaran dalam perspektif Islam tidak terlepas dari kaidah-kaidah serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia mengenai kegiatan yang berkaitan dengan proses produksi. Seperti halnya dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya alam, maka manusia berkewajiban untuk senantiasa menjaga kesinambungan kehidupan sekitarnya, serta agar tidak melakukan kerusakan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dalam ekonomi. 1. Harga barang itu sendiri dan barang lainnya dalam kurung distribusi. 2. Biaya produksi. 3. Tingkat teknologi yang digunakan. 4. Jumlah penjual. 5. Kondisi alam. 6. Ekspektasi. Sekiranya hanya itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila birrasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Bayani Parameswari dengan NIM 2501080 sebagai pemateri kedua dan akan mempresentasikan tentang faktor-faktor penawaran dalam Islam. Dalam pemikiran ekonomi Islam klasik, penawaran diartikan sebagai kekuatan penting dalam suatu pasar. Ibnu Taimiyah mengistilahkan penawaran sebagai ketersediaan barang di pasar. Maslahah. Pengaruh maslahah dalam penawaran bergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah maslahah yang tergantung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen muslim akan semakin memperbanyak jumlah produksinya. Keuntungan. Keuntungan ialah bagian dari maslahah itu sendiri dikarenakan keuntungan dapat mengakumulasikan modal yang pada akhirnya akan dapat digunakan serta bermanfaat dalam berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, keuntungan akan dapat dijadikan sebagai modal untuk memperoleh maslahah yang lebih besar dalam bentuk untuk mencapai falah. Dalam ekonomi Islam, terdapat beberapa hal yang dilarang seperti mafsadah, gharar, maisir, dan riba. Pada dasarnya, mafsadah, gharar, dan maisir akan menyebabkan sebagai akibat dari melekatnya suatu aktivitas produksi yang hanya memperhatikan keuntungan saja. Mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Novita Asrianti dengan NIM 2005-01081 sebagai pemateri ketiga dari kelompok pertama dengan judul Teori Penawaran dan
Islam dalam pelajaran mata kuliah ekonomi mikro Islam. Baiklah, di sini saya akan berikan pemaparan sedikit mengenai apa sih pengaruh zakat terhadap penawaran. Sebelum itu kita harus mengetahui apa sih zakat itu. Zakat berasal dari bahasa Arab yang berarti barakah, bersih atau haram, berkembang an-nama dan baik, yang secara langsung di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa serta memupuknya dengan berbagai kebaikan. Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih dan kekayaan bersih. Kewajiban yang mana kewajiban zakat mengikat pada setiap orang, terutama pada setiap orang pengusaha muslim untuk mengalokasikan sejumlah dananya dalam pembayaran zakat, sehingga dengan zakat tersebut dapat memberikan pelajaran, dapat memberikan tanggung jawab bagi umat Islam untuk saling tolong menolong. Selain itu, dalam bidang ekonomi, zakat akan mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada orang-orang tertentu seperti adanya penyebaran zakat yang hanya ada pada satu tempat, hanya pada golongan kaya saja, yang pada akhirnya akan menimbulkan ketimpangan sosial. Serta memberikan, selain itu juga akan memberikan kewajiban bagi orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin. Jadi tersebut dilakukan untuk semata-mata Islam melakukannya untuk mengatasi masalah ketimpangan tersebut. Adapun salah satu zakat yang dikenakan dalam hasil produksi ialah zakat perniagaan, berupa barang yang dapat diperjualbelikan. Zakat perniagaan akan memberikan pengaruh yang berbeda dengan pajak. Dalam Islam, seorang muslim akan berkewajiban mengeluarkan zakat perniagaan apabila terpenuhi nisab, yaitu batas minimal harta yang menjadi objek zakat, serta yakni yang setara dengan 96 gram emas, serta terpenuhinya haul, yaitu batas minimal waktu harta yakni 1 tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan pengaruh zakat terhadap penawaran ialah dengan adanya pengenaan zakat, terutama pada pengenaan zakat perniagaan, akan menimbulkan kesetaraan atau akan menimbulkan adanya perilaku menghasilkan profit yang berjalan sesuai dengan perilaku memaksimalkan zakat. Jadi antara pengaruh zakat dan penawaran itu menimbulkan keseimbangan, keadilan antara penawaran tersebut. Sekian, karena lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kurva penawaran jangka pendek. Pada gambar hubungan antara kesediaan untuk berproduksi dengan kurva penawaran. Di setiap harga yang di atas P1 berapapun penjualan yang dilakukan produsen, harganya selalu melebihi AVC. Dengan ini produsen memiliki laba ekonomis positif. Di mana grafik MC dan AVC sama, ini akan terjadi titik potong yang dinamakan titik impas jangka pendek. Di titik impas jangka pendek ini produsen tidak mendapat laba yang ekonomis, tetapi hanya mencapai tingkat BEP saja. Jadi bisa dikatakan bahwa titik impas akan beroperasi bila harga di atas AVC. Ketika produsen ingin mengoptimalkan keuntungannya, maka produsen akan memproduksi ketika MC sama dengan MR. Yang diasumsikan pasar bersifat persaingan sempurna, maka harga berfungsi sebagai MR. Jadi dengan ini, MC sama dengan P sama dengan MR pada gambar bila harga yang ada di pasaran berlaku dengan jangka pendek adalah P, maka produsen akan memiliki keuntungan yang ekonomis, yaitu PEQS. Dengan demikian, kurva MC yang berada di atas kurva AVC adalah garis yang menjelaskan produsen bersedia berproduksi. Untuk lebih jelasnya, pada gambar apabila U1 dan U2 dihubungkan, maka akan mendapat kurva penawaran. Lebih jelasnya pada gambar, yaitu fungsi penawaran untuk individu produsen
dan bukan fungsi penawaran untuk industri atau pasar. Gambar yang kedua yaitu perumusan kurva penawaran sektor industri. Untuk kurva penawaran jangka pendek dari sektor industri secara keseluruhan dapat dirumuskan lewat penjumlahan horizontal seluruh kurva penawaran jangka pendek masing-masing perusahaan. Lebih jelasnya, untuk mengilustrasikan penjumlahan horizontal kurva penawaran dapat dilihat di gambar. Kurva marginal untuk dua perusahaan dilambangkan dengan NCA pada panel A dan MB pada panel B. Dua kurva biaya marginal akan berlaku bila harga-harga lebih besar daripada harga variabel rata-rata minimum dari masing-masing produsen. Di panel A, perusahaan hanya memproduksi Q1 jika harga yang berlaku adalah P1, dan bila harga P2, perusahaan akan memproduksi sebesar Q2. Ini berlaku untuk produsen kedua yang berproduksi pada Q1 apabila harga yang berlaku P1. Begitu juga dengan bila harga berada di P2, maka produsen kedua akan memproduksi Q2B. Jika diasumsikan industri yang sama, hanya produsen A dan B, jadi penambahan secara horizontal merupakan penawaran industri atau sigma MC. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi ke bagian F, yakni marginal cost dan kurva penawaran. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan memberitahukan teman-teman bahwa marginal cost ini merupakan bagian dari biaya produksi. Biaya produksi itu ada 7. Yang pertama ada fixed cost, yang kedua ada variable cost, yang ketiga total cost, yang keempat ada apparent cost, yang kelima ada marginal cost, yang keenam average fixed cost, dan yang terakhir ada average variable cost. Kenapa saya menyebutkan biaya produksi ini? Agar teman-teman nanti tidak bingung mengapa ada singkatan-singkatan di dalam materi marginal cost ini. Kemudian kita lanjut ke materi ya teman-teman. Marginal cost itu adalah penambahan total biaya akibat dari bertambahnya input sebesar 1 unit. Kemudian penawaran itu adalah kurva marginal cost yang di atas APC, yaitu kurva yang dicetak tebal yang memiliki selisih antara kurva ATC dan kurva APC yang digambarkan dengan celah di antara kedua kurva tersebut menggambarkan APC. Dalam jangka pendek, perusahaan akan memaksimalkan labanya dengan memiliki jumlah output di mana harga sama dengan marginal cost. Selama tingkat harga tersebut lebih besar daripada nilai minimum biaya variabel rata-rata APC, jika kedua keadaan tersebut terpenuhi, maka itulah yang disebut dengan kurva penawaran yang saya jelaskan di awal. Kurva penawaran itu bersifat naik dari kiri bawah menuju ke kanan atas karena adanya hubungan yang positif di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan, yaitu semakin tinggi harga maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin banyak. Nah, begitulah teman-teman. Tingkat harga di bawah minimum APC dan nilai yang ditawarkan adalah nihil. Ketika tingkat harga sama dengan APC, maka jumlah yang ditawarkan adalah Q2. Untuk tingkat harga di atas APC, maka jumlah yang ditawarkan akan digambarkan kurva MC. Dimisalkan ketika harga sama dengan ATC, maka yang ditawarkan adalah kurva Q2. Nah, teman-teman bisa melihat kurvanya di sini. Nah, itulah kurva dari marginal cost dan kurva penawaran. Nah, jika suatu perusahaan mengalami laba, maka kurvanya akan yang seperti yang di atas. Ketika perusahaan itu mengalami kerugian, maka kurvanya itu seperti yang di bawah. Begitu teman-teman. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Andriani dengan nomor induk mahasiswa 2005-01084. Di sini saya sebagai pemateri terakhir yang akan membahas tentang producer surplus. Producer surplus merupakan selisih antara total revenue dengan total variable yang dapat dihitung dengan dua cara, yakni cara pertama dengan cara sistem matematis, di mana total revenue adalah hasil kali antara P dan Q,
sedangkan total variable cost adalah hasil kali avisi dengan Q. Selisih keduanya dapat digambarkan dengan segi 4 yang diarsir, yaitu hasil kali antara P minus avisi dikali Q. Inilah yang disebut dengan sistem matematis surplus produsen. Oke, di dalam makalah bisa dilihat jika surplus produsen ditulis tangan akan menjadi, kita bisa lihat di dalam makalah ada rumus di sana. Surplus produsen sama dengan TR minus TVC. TR itu berasal dari perkalian P kali Q dan TVC itu avisi dikali Q. Maka surplus produsen disimpulkan menjadi rumusnya itu P minus avisi dikali Q. Bisa dilihat di dalam makalah yang bentuk kurva, bentuk grafiknya. Di sana P adalah price dan Q adalah quantity. Sedangkan yang segi 4 yang diarsir tersebut adalah surplus produsen, karena surplus produsen tersebut yaitu selisih antara keduanya, selisih antara total revenue dan total variable. Oke. Cara yang kedua untuk menghitung produser surplus yaitu dengan cara memperhatikan variabel cost untuk memproduksi satu unit output yang sama dengan marginal cost pada jumlah output satu unit. Tetapi, jika variabel cost memproduksi 2 unit output yang sama dengan marginal cost ditambah satu output dan 2 jumlah marginal cost dan seterusnya, sehingga menghasilkan variabel cost quantity sama dengan marginal cost 1 ditambah marginal cost 2 dan seterusnya sehingga ditambah dengan marginal cost quantity. Yang secara grafis total variabel dapat digambarkan dengan daerah yang tidak diarsir yang berada di bawah kurva marginal cost. Sedangkan total revenue adalah hasil kali antara P dengan Q, sehingga produser surplus dapat digambarkan dengan daerah yang diarsir yang berada di bawah kurva price dan di atas marginal cost. Oke, kita bisa lihat di dalam makalah, di sana ada kurva grafis yang bagian B, yang bagian dari dengan cara yang kedua. Di sana kita bisa lihat P adalah price dan Q adalah quantity. Di sana ada yang diarsir biru. Yang diarsir biru tersebut adalah producer surplus. Surplus total revenue. Nah, di sana juga ada penjelasan yang bilang total variabel berada di bawah kurva marginal cost. Di sana ada di bawah garis kurva marginal cost itu adalah total dari variabel cost. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.